Pernahkah kamu merasa sudah mencoba segalanya, dari kerja keras, doa, meditasi, hingga berbagai teknik pengembangan diri, tapi hasilnya tetap sama? Seakan ada dinding tak kasat mata yang selalu menahan langkahmu. Kamu mungkin bertanya, apa yang salah dengan diriku? Kenapa hidupku tidak berubah? Berhentilah sejenak, tarik napas. Rasakan ini, selama kamu masih memegang identitas lamamu, realitasmu tidak akan pernah benar-benar berubah. Mungkin kamu tidak sadar, tapi semua hal yang kamu alami hari ini, masalah yang berulang, rasa lelah yang sama, kebahagiaan yang hanya sebentar, semuanya lahir dari identitas yang kamu bawa. Identitas itulah yang diam-diam mengatur jalan hidupmu, menarik situasi, orang, bahkan masalah yang membuatmu terjebak di lingkaran tak berujung. Bayangkan kamu duduk sendiri di sebuah ruangan hening. Tidak ada suara lain kecuali detak jantungmu. Dan untuk pertama kalinya kamu menyadari sesuatu. Hidupmu bukan hanya masalah pikiran, bukan hanya tentang apa yang kamu inginkan, bukan tentang afirmasi, target, atau ambisi. Hidupmu bergerak karena energi yang sudah tinggal di dalam tubuhmu sejak lama. Energi itu bukan sekadar emosi. Ia adalah pola grid, jejak yang tercetak di dalam jaringan tubuhmu. Dan selama bertahun-tahun pola inilah yang diam-diam mengarahkan jalanmu. Cara kamu berpikir, cara kamu bereaksi, bahkan cara dunia merespons keberadaanmu. Inilah yang kita sebut sebagai past grid. Sesuatu yang sangat sederhana, tapi begitu kuat, sampai para motivator memilih menyederhanakannya dan menutup sebagian rahasianya. Bukan karena jahat, tapi karena mereka tahu, ketika orang memahami inti ini, mereka tidak akan butuh banyak teknik lagi. Dan hari ini kita akan masuk ke inti terdalam itu. Kamu mungkin merasa sedang menghadapi masalah luar keuangan, hubungan pekerjaan, tapi akar masalahnya bukan di luar. Akar masalahnya ada di dalam tubuh yang tidak pernah diberi kesempatan untuk stabil. Tubuh manusia bekerja persis seperti antena. Ia menangkap gelombang, ia mengirim gelombang, ia menjadi magnet untuk kejadian-kejadian tertentu. Dan masalah muncul ketika antena ini, tubuhmu dipenuhi pola lama yang terus memancarkan sinyal yang sama. Kamu ingin kehidupan yang lebih baik, tapi tubuhmu masih menyimpan rasa takut lama. Grid lama kamu ingin dihargai, tapi tubuhmu masih memancarkan energi tidak cukup. Kamu ingin hubungan yang hangat, tapi pas gridmu masih menyimpan memori pernah ditinggalkan. Kamu bisa berpikir positif sekeras apapun, tapi tubuhmu memancarkan gelombang yang berbeda, karena tubuh selalu menang melawan pikiran. Selalu. Itulah sebabnya kamu bisa berusaha bertahun-tahun tapi pola hidup tetap sama. Kamu berganti pekerjaan, tapi rasa tidak aman tetap sama. Berganti pasangan, tapi dinamika emosinya mirip. Berganti kota, berganti lingkungan, berganti circle teman, tapi inti hidupnya tetap sama. Karena grid tidak berubah. Dan yang jarang orang sadari adalah, grid bukan terbentuk oleh pikiran. Grid terbentuk oleh emosi yang pernah benar-benar dirasakan dan tidak pernah selesai. Setiap rasa takut, setiap rasa ditolak, setiap rasa tidak aman, selama kamu tidak memprosesnya, ia tidak hilang. Ia hanya turun lebih dalam ke tubuhmu, menjadi memori seluler, menjadi pola, menjadi getaran dasar, dan tubuhmu menjalankan hidupmu otomatis berdasarkan itu. Jika kamu perhatikan, ada satu pola umum di masyarakat modern. Ketika seseorang mengalami drama emosional, ia sibuk mencari jawaban mental. Ia mencari penyebab analisis logika, padahal tubuh tidak butuh logika. Tubuh hanya butuh satu hal, diakui dan dirasakan. Ketika kamu tidak mengakui rasa sakit lama, tubuh akan terus memutar pola itu. Dan pas grid terus aktif, terus berbicara, terus mengatur arah hidupmu. Saat kamu tidak merasa cukup, tubuh memancarkan sinyal kekurangan. Saat kamu merasa sendirian, tubuh memancarkan sinyal ketidakterhubungan. Saat kamu merasa harus membuktikan sesuatu, tubuh memancarkan frekuensi ketidakamanan. Dan dunia merespons frekuensi itu. Selalu. Inilah yang membuat sebagian orang bekerja sangat keras, tapi hidupnya seolah mengulang lingkaran yang sama. Mereka mengubah strategi, tapi tidak pernah mengubah frekuensi dasar tubuh. Mereka menata hidup, tapi tidak menata energi. Mereka mengejar mimpi, tapi tidak mengejar kedalaman diri. Dan begitulah cara kerja masalah. Kesalahannya bukan di pikiranmu. Sumbernya bukan di luar. Masalah muncul karena tubuhmu tidak pernah menjadi tempat yang cukup tenang untuk menerima energi baru. Jika tubuhmu penuh ketakutan,
Energi ketenangan tidak bisa masuk. Jika tubuhmu penuh memori ditolak, energi dicintai sulit masuk. Jika tubuhmu terputus dari bumi, energi stabil sulit masuk. Tubuhmu bukan wadah kosong, tubuhmu gudang memori hidup. Dan Passgrid adalah arsip tertua di sana. Sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana cara Passgrid sebenarnya bekerja? Banyak orang mengira Passgrid seperti trauma masa lalu. Tidak. Trauma hanyalah salah satu bentuk paling kasar dari grid. Grid jauh lebih halus. Grid adalah pola getaran yang tubuhmu simpan. Seperti jejak, seperti pola kain, seperti jalur energi yang dilalui ribuan kali. Tubuhmu membentuk grid dari pengalaman masa kecil, pengalaman sakit hati, pengalaman ditolak, pengalaman gagal, pengalaman tidak dianggap, pengalaman tidak aman, bahkan nada suara orang tua ketika bicara denganmu. Dan karena pengalaman emosional ini tidak pernah diproses dengan benar, tubuh membekukannya menjadi pola dasar. Pola ini kemudian menjadi cara tubuh merespons dunia, cara tubuh menarik kejadian, cara tubuh memancarkan frekuensi. Tubuhmu tidak pernah netral. Ia selalu memanggil sesuatu baik itu energi positif atau negatif. Jika Passgrid didominasi rasa tidak aman, tubuhmu memanggil pengalaman yang memperkuat ketidakamanan. Jika Passgrid dipenuhi rasa ditinggalkan, hidupmu menarik orang-orang yang tidak konsisten. Jika Passgrid menyimpan rasa tidak cukup, kamu bertemu situasi yang membuatmu perlu membuktikan diri terus-menerus. Dan masalahnya, semua ini terjadi otomatis. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Kamu bisa bercanda, kamu bisa hidup di dunia luar. Tapi grid terus berjalan di belakang layar, menggerakkan hidupmu. Lalu bagaimana cara mengubah Passgrid? Inilah bagian paling menarik. Motivator jarang menjelaskan detailnya karena terlalu sederhana, terlalu natural. Ya, dan jika orang tahu ini, mereka tidak akan cari banyak teknik atau program. Intinya begini, Passgrid hanya bisa diganti dengan emosi baru yang dirasakan sampai masuk ke tubuh. Bukan hanya dipikirkan, kamu tidak bisa menghapus grid lama dengan logika. Kamu tidak bisa menulis afirmasi tanpa tubuh ikut merasakannya. Kamu tidak bisa memaksa tubuhmu menjadi positif. Tubuh tidak paham kata-kata, tubuh hanya paham frekuensi. Jadi cara kerjanya begini. Pertama, kamu meredakan tubuh. Bukan memaksa, bukan memerintah, hanya membuat tubuh menjadi diam, menjadi lebih lambat, menjadi lebih hangat. Karena saat tubuh tenang, grid lama melemah. Lalu kamu mulai bernapas perlahan. Bukan panjang, tapi dengan menikmati. Saat kamu menikmati napas, tubuh melepas ketegangan kecil. Ketika ketegangan lepas, ruang terbuka. Dan ruang itulah tempat di mana energi baru bisa masuk. Kemudian kamu memunculkan satu emosi frekuensi tinggi. Tidak banyak, tidak campur. Satu saja. Rasa diterima, rasa disayang, rasa aman, rasa dipilih, rasa berhasil. Dan disinilah rahasianya. Kamu tidak perlu memaksakan rasa itu. Kamu hanya perlu menyentuhnya. Lalu membiarkannya tinggal 1-2 detik di tubuh, tanpa mengejar. Ketika emosi itu muncul, even kecil sekali, tubuh akan bereaksi. Ada bagian tubuh yang hangat, lembut, sedikit bergetar, atau melunak. Itulah momen ketika Passgrid lama mulai bergerak. Ia seperti tanah kering yang terkena tetesan air. Ia mulai retak, mulai terbuka, dan jika kamu melanjutkan napas, membiarkan emosi itu turun ke tubuh, dan merasakannya menancap, kamu sedang menulis grid baru, grid yang perlahan-lahan akan menggantikan pola lama. Dan yang paling penting dari semua ini adalah grounding. Grounding adalah penopang, penyatu, akar. Tanpa grounding, emosi tinggi hanya melayang di kepala. Tanpa grounding, tubuh tidak stabil. Tanpa grounding, energi yang kamu bangun akan hilang lagi. Grounding adalah seni membuat tubuh berat secara positif, menyatu dengan bumi, mengalirkan energi turun, dan membiarkan bumi menjadi stabilizer bagi tubuhmu. Ketika kamu terhubung dengan bumi, tubuhmu menjadi seperti pohon besar, akar dalam, tidak goyang, tidak mudah terseret arus. Dan yang luar biasa adalah, jika emosi baik sudah masuk ke tubuh dan grounding aktif, kamu bisa bekerja, berjalan, makan, ngobrol, tapi grid baru tetap hidup. Kamu tidak perlu fokus sepanjang hari, tidak perlu bermeditasi berjam-jam, tidak perlu konsentrasi keras. Grid baru beroperasi di belakang layar. Tubuh akan membawa frekuensi itu kemanapun kamu pergi. Energi bumi akan menjaganya tetap stabil, dan hidup mulai berubah tanpa kamu paksakan. Manifestasi tidak lagi terjadi dengan cara memaksa alam semesta. Manifestasi terjadi karena tubuhmu siap menerima. Inilah rahasia besar yang tidak pernah dijelaskan lengkap, bukan karena sulit, tapi karena terlalu sederhana dan terlalu kuat. Setelah grid baru stabil, kamu akan mulai merasakan kamu lebih tenang,
lebih ringan, lebih mantap, lebih yakin, lebih stabil, lebih terbuka, lebih menerima, lebih tidak bereaksi negatif, lebih mudah menarik hal-hal baik, lebih mudah melepaskan drama, lebih mudah memaafkan diri sendiri, lebih mudah memulai sesuatu, lebih mudah terhubung dengan orang lain. Bahkan ketika hidup sedang tidak sempurna, kamu tidak lagi merasa terseret, karena tubuhmu sudah berubah, gridmu sudah berubah. Dan ketika pas grid lama tidak lagi menjadi fondasi hidupmu, realitas baru mulai dibangun otomatis, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa mengejar, tanpa kesibukan mental yang melelahkan. Kamu bekerja seperti biasa, berjalan seperti biasa, bernapas seperti biasa. Tetapi hidup bergerak lebih cepat, lebih mudah, lebih selaras. Karena tubuhmu sudah memanggil hal-hal yang berbeda, tubuhmu menjadi magnet baru. Tubuhmu mengirim sinyal yang berbeda ke realitas. Dan bumi menjadi penopang yang memastikan sinyal itu stabil, tidak goyah, tidak bocor. Ketika tubuh, emosi, dan bumi menyatu, hidup tidak lagi terjadi padamu. Hidup terjadi melalui dirimu, dan itulah puncak Pasgrid. Perubahan yang dimulai dari dalam, ditanam di tubuh, disambung dengan bumi, dan kemudian memancar keluar sebagai kehidupan baru. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia yang membuat seseorang bisa mengubah hidup tanpa banyak bicara, tanpa banyak teknik, tanpa banyak ritual, karena tubuhnya sudah menjadi rumah bagi energi yang ia inginkan, dan realitas pun ikut menyesuaikan. Dan di titik ini, kita telah berjalan cukup jauh untuk memahami satu hal yang sering dilewatkan manusia, bahwa sebelum mengubah hidup dari luar, kita perlu mengembalikan tubuh ke perannya yang asli, sebagai pusat energi, pusat rasa, pusat arah. Apa yang barusan kamu pelajari adalah level paling dasar dari teknik Pasgrid. Level fondasi, level yang membongkar cara kerja masalah, cara kerja tubuh, dan bagaimana energi bumi ikut bermain dalam setiap langkah hidupmu. Ini baru permukaan, ini baru pintu yang membuka sedikit celah cahaya. Dan kamu baru mulai melihat bahwa kehidupan tidak hanya bergerak dari pikiran, tetapi dari frekuensi yang tubuhmu pancarkan setiap detik. Level dasar ini mengajarkanmu bahwa tubuh harus diredahkan, napas harus dinikmati, emosi baik harus masuk ke jaringan tubuh, dan energi bumi harus menjadi penopang. Dengan 4 hal itu saja, grid hidupmu mulai berubah. Perlahan, halus, tapi pasti. Namun, perjalanan kita belum selesai. Karena untuk memahami cara menggeser Pasgrid secara permanen, untuk mempengaruhi realitas lebih cepat, untuk memperdalam emosi hingga tertanam bukan hanya di tubuh, tapi di inti medan energimu, kita membutuhkan pemahaman lebih dalam. Kita masuk ke wilayah di mana emosi tidak hanya dirasakan, tapi dipelihara, di mana tubuh tidak hanya terhubung, tapi menyatu, di mana bumi bukan hanya penopang, tapi menjadi reservoir energi yang bisa kamu tarik kapanpun kau mau. Ini semua adalah level 2. Pada level berikutnya kita tidak hanya bicara tentang memahami, kita bicara tentang menguasai, bagaimana menstabilkan frekuensi tinggi sepanjang hari, bagaimana mengakses mode tubuh tertentu yang membuat manifestasi bekerja tanpa usaha, dan bagaimana cara menghapus grid lama secara halus tanpa menyentuh trauma. Level 2 adalah tempat di mana teknik Pasgrid mulai terasa nyata, mulai terasa bekerja, mulai terasa mengubah hidup. Dan pada video berikutnya, kita akan membongkar semuanya secara perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa melompat, karena setiap level akan membuka pemahaman baru yang lebih dalam. Untuk sekarang, cukup izinkan tubuhmu mengingat apa yang sudah dibangunkan hari ini. Grid baru butuh waktu untuk berakar, emosi baik butuh waktu untuk menetap, dan tubuhmu sama seperti bumi, selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu berhenti memaksanya. Inilah dasar dari Pasgrid, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu benar-benar melepaskan dirimu yang lama? Bab 1. Identitas lama adalah penjara tak terlihat. Kamu mungkin merasa bebas. Kamu bisa memilih pakaian yang kamu kenakan hari ini, makanan yang kamu makan, bahkan apa yang akan kamu tonton malam ini. Tapi jauh di dalam, ada sesuatu yang sebenarnya sedang mengikatmu. Sebuah kekuatan halus nyaris tak terlihat, yang menentukan bagaimana kamu bereaksi, bagaimana kamu menilai dirimu, bahkan bagaimana kamu melihat dunia. Itulah identitas lamamu. Identitas ini tidak lahir begitu saja. Ia terbentuk dari potongan-potongan pengalaman masa lalu yang kamu kumpulkan tanpa sadar. Luka kecil waktu kecil, ucapan tajam yang pernah kamu dengar, kegagalan yang kamu alami,
atau bahkan pujian yang terus diulang. Setiap momen itu meninggalkan jejak terekam di dalam tubuhmu. Ingat, tubuh bukan hanya menyimpan ingatan fisik, tapi juga ingatan emosional. Setiap kali kamu mengalami rasa malu, marah, atau kecewa, tubuhmu mencatat. Dan catatan itu kemudian menjadi cerita tentang siapa dirimu. Cerita itu berbunyi seperti ini. Aku memang orang yang selalu gagal. Atau, aku tidak pernah cukup baik. Atau mungkin, aku selalu harus berjuang keras untuk bisa dihargai. Tanpa kamu sadari, kata-kata ini mengalir dalam dirimu setiap hari, membentuk persepsi, membentuk pilihan, dan akhirnya membentuk realitas. Inilah mengapa hidup terasa seperti lingkaran yang sama. Kamu masuk pekerjaan baru, tapi bosmu terasa sama dengan yang lama. Kamu jatuh cinta lagi, tapi akhirnya disakiti dengan cara yang mirip. Kamu mencoba bisnis baru, tapi rasa takut gagal tetap menghantui. Seakan-akan dunia berulang, padahal yang berulang adalah identitasmu sendiri. Dunia hanyalah cermin yang jujur. Sekarang berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada dirimu, cerita apa yang terus aku ulang? Label apa yang terus aku tempelkan pada diriku sendiri? Karena disitulah kuncinya. Kata-kata sederhana seperti, aku memang orang yang adalah pintu untuk mengenali penjara tak terlihatmu. Namun di balik itu ada rahasia spiritual yang lebih dalam. Identitas bukanlah dirimu yang sejati. Ia hanya lapisan energi, semacam cangkang yang menahan cahaya jati dirimu. Kamu bukan luka-luka itu. Kamu bukan label itu. Kamu bukan kisah lama yang terus kamu ulang. Dirimu jauh lebih besar, lebih terang, lebih luas dari sekadar identitas. Tapi karena kamu begitu melekat pada cangkang itu, cahaya aslimu teredam. Kamu mungkin merasa sedang menghadapi masalah luar keuangan, hubungan pekerjaan, tapi akar masalahnya bukan di luar. Akar masalahnya ada di dalam tubuh yang tidak pernah diberi kesempatan untuk stabil. Tubuh manusia bekerja persis seperti antena. Ia menangkap gelombang, ia mengirim gelombang, ia menjadi magnet untuk kejadian-kejadian tertentu. Dan masalah muncul ketika antena ini, tubuhmu dipenuhi pola lama yang terus memancarkan sinyal yang sama. Kamu ingin kehidupan yang lebih baik, tapi tubuhmu masih menyimpan rasa takut lama. Grit lama kamu ingin dihargai, tapi tubuhmu masih memancarkan energi tidak cukup. Kamu ingin hubungan yang hangat, tapi pas gritmu masih menyimpan memori pernah ditinggalkan. Kamu bisa berpikir positif sekeras apapun, tapi tubuhmu memancarkan gelombang yang berbeda, karena tubuh selalu menang melawan pikiran. Selalu. Itulah sebabnya kamu bisa berusaha bertahun-tahun tapi pola hidup tetap sama. Kamu berganti pekerjaan, tapi rasa tidak aman tetap sama. Berganti pasangan, tapi dinamika emosinya mirip. Berganti kota, berganti lingkungan, berganti circle teman, tapi inti hidupnya tetap sama. Karena grit tidak berubah. Dan yang jarang orang sadari adalah, grit bukan terbentuk oleh pikiran. Grit terbentuk oleh emosi yang pernah benar-benar dirasakan dan tidak pernah selesai. Setiap rasa takut, setiap rasa ditolak, setiap rasa tidak aman, selama kamu tidak memprosesnya, ia tidak hilang. Ia hanya turun lebih dalam ke tubuhmu, menjadi memori seluler, menjadi pola, menjadi getaran dasar, dan tubuhmu menjalankan hidupmu otomatis berdasarkan itu. Jika kamu perhatikan, ada satu pola umum di masyarakat modern. Ketika seseorang mengalami drama emosional, ia sibuk mencari jawaban mental. Ia mencari penyebab analisis logika, padahal tubuh tidak butuh logika. Tubuh hanya butuh satu hal, diakui dan dirasakan. Ketika kamu tidak mengakui rasa sakit lama, tubuh akan terus memutar pola itu. Dan pas grit terus aktif, terus berbicara, terus mengatur arah hidupmu. Saat kamu tidak merasa cukup, tubuh memancarkan sinyal kekurangan. Saat kamu merasa sendirian, tubuh memancarkan sinyal ketidakterhubungan. Saat kamu merasa harus membuktikan sesuatu, tubuh memancarkan frekuensi ketidakamanan. Dan dunia merespons frekuensi itu. Selalu. Inilah yang membuat sebagian orang bekerja sangat keras, tapi hidupnya seolah mengulang lingkaran yang sama. Mereka mengubah strategi, tapi tidak pernah mengubah frekuensi dasar tubuh. Mereka menata hidup, tapi tidak menata energi. Mereka mengejar mimpi, tapi tidak mengejar kedalaman diri. Dan begitulah cara kerja masalah. Kesalahannya bukan di pikiranmu. Sumbernya bukan di luar. Masalah muncul karena
Tubuhmu tidak pernah menjadi tempat yang cukup tenang untuk menerima energi baru. Jika tubuhmu penuh ketakutan, energi ketenangan tidak bisa masuk. Jika tubuhmu penuh memori ditolak, energi dicintai sulit masuk. Jika tubuhmu terputus dari bumi, energi stabil sulit masuk. Tubuhmu bukan wadah kosong, tubuhmu gudang memori hidup. Dan Passgrid adalah arsip tertua di sana. Sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana cara Passgrid sebenarnya bekerja? Banyak orang mengira Passgrid seperti trauma masa lalu. Tidak. Trauma hanyalah salah satu bentuk paling kasar dari grid. Grid jauh lebih halus. Grid adalah pola getaran yang tubuhmu simpan. Seperti jejak, seperti pola kain, seperti jalur energi yang dilalui ribuan kali. Tubuhmu membentuk grid dari pengalaman masa kecil, pengalaman sakit hati, pengalaman ditolak, pengalaman gagal, pengalaman tidak dianggap, pengalaman tidak aman, bahkan ada suara orang tua ketika bicara denganmu. Dan karena pengalaman emosional ini tidak pernah diproses dengan benar, tubuh membekukannya menjadi pola dasar. Pola ini kemudian menjadi cara tubuh merespons dunia, cara tubuh menarik kejadian, cara tubuh memancarkan frekuensi. Tubuhmu tidak pernah netral. Ia selalu memanggil sesuatu baik itu energi positif atau negatif. Jika Passgrid didominasi rasa tidak aman, tubuhmu memanggil pengalaman yang memperkuat ketidakamanan. Jika Passgrid dipenuhi rasa ditinggalkan, hidupmu menarik orang-orang yang tidak konsisten. Jika Passgrid menyimpan rasa tidak cukup, kamu bertemu situasi yang membuatmu perlu membuktikan diri terus-menerus. Dan masalahnya, semua ini terjadi otomatis. Bahkan tanpa kamu sadari, kamu bisa melakukan pekerjaanmu. Kamu bisa bercanda, kamu bisa hidup di dunia luar. Tapi grid terus berjalan di belakang layar, menggerakkan hidupmu. Lalu bagaimana cara mengubah Passgrid? Inilah bagian paling menarik. Motivator jarang menjelaskan detailnya karena terlalu sederhana, terlalu natural. Ya, dan jika orang tahu ini, mereka tidak akan cari banyak teknik atau program. Intinya begini, Passgrid hanya bisa diganti dengan emosi baru yang dirasakan sampai masuk ke tubuh. Bukan hanya dipikirkan, kamu tidak bisa menghapus grid lama dengan logika. Kamu tidak bisa menulis afirmasi tanpa tubuh ikut merasakannya. Kamu tidak bisa memaksa tubuhmu menjadi positif. Tubuh tidak paham kata-kata, tubuh hanya paham frekuensi. Jadi cara kerjanya begini. Pertama, kamu meredakan tubuh. Bukan memaksa, bukan memerintah. Hanya membuat tubuh menjadi diam, menjadi lebih lambat, menjadi lebih hangat. Karena saat tubuh tenang, grid lama melemah. Lalu kamu mulai bernapas perlahan. Bukan panjang, tapi dengan menikmati. Saat kamu menikmati napas, tubuh melepas ketegangan kecil. Ketika ketegangan lepas, ruang terbuka. Dan ruang itulah tempat di mana energi baru bisa masuk. Kemudian kamu memunculkan satu emosi frekuensi tinggi. Tidak banyak, tidak campur. Satu saja. Rasa diterima, rasa disayang, rasa aman, rasa dipilih, rasa berhasil. Dan disinilah rahasianya. Kamu tidak perlu memaksakan rasa itu. Kamu hanya perlu menyentuhnya. Lalu membiarkannya tinggal 1-2 detik di tubuh, tanpa mengejar. Ketika emosi itu muncul, even kecil sekali, tubuh akan bereaksi. Ada bagian tubuh yang hangat, lembut, sedikit bergetar, atau melunak. Itulah momen ketika Passgrid lama mulai bergerak. Ia seperti tanah kering yang terkena tetesan air. Ia mulai retak, mulai terbuka. Dan jika kamu melanjutkan napas, membiarkan emosi itu turun ke tubuh, dan merasakannya menancap, kamu sedang menulis grid baru. Grid yang perlahan-lahan akan menggantikan pola lama. Dan yang paling penting dari semua ini adalah grounding. Grounding adalah penopang, penyatu, akar. Tanpa grounding, emosi tinggi hanya melayang di kepala. Tanpa grounding, tubuh tidak stabil. Tanpa grounding, energi yang kamu bangun akan hilang lagi. Grounding adalah seni membuat tubuh berat secara positif, menyatu dengan bumi, mengalirkan energi turun, dan membiarkan bumi menjadi stabilizer bagi tubuhmu. Ketika kamu terhubung dengan bumi, tubuhmu menjadi seperti pohon besar, akar dalam, tidak goyang, tidak mudah terseret arus. Dan yang luar biasa adalah, jika emosi baik sudah masuk ke tubuh dan grounding aktif, kamu bisa bekerja, berjalan, makan, ngobrol, tapi grid baru tetap hidup. Kamu tidak perlu fokus sepanjang hari, tidak perlu bermeditasi berjam-jam, tidak perlu konsentrasi keras. Grid baru beroperasi di belakang layar. Tubuh akan membawa frekuensi itu kemanapun kamu pergi. Energi bumi akan menjaganya tetap stabil, dan hidup mulai berubah tanpa kamu paksakan. Manifestasi tidak lagi terjadi dengan cara memaksa alam semesta. Manifestasi terjadi karena tubuhmu siap menerima. Inilah rahasia besar yang tidak pernah dijelaskan lengkap. Bukan karena sulit,
Tapi karena terlalu sederhana dan terlalu kuat, setelah grid baru stabil, kamu akan mulai merasakan kamu lebih tenang, lebih ringan, lebih mantap, lebih yakin, lebih stabil, lebih terbuka, lebih menerima, lebih tidak bereaksi negatif, lebih mudah menarik hal-hal baik, lebih mudah melepaskan drama, lebih mudah memaafkan diri sendiri, lebih mudah memulai sesuatu, lebih mudah terhubung dengan orang lain. Bahkan ketika hidup sedang tidak sempurna, kamu tidak lagi merasa terseret karena tubuhmu sudah berubah, gridmu sudah berubah. Dan ketika pas grid lama tidak lagi menjadi fondasi hidupmu, realitas baru mulai dibangun otomatis, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa mengejar, tanpa kesibukan mental yang melelahkan. Kamu bekerja seperti biasa, berjalan seperti biasa, bernapas seperti biasa. Tetapi hidup bergerak lebih cepat, lebih mudah, lebih selaras. Karena tubuhmu sudah memanggil hal-hal yang berbeda, tubuhmu menjadi magnet baru. Tubuhmu mengirim sinyal yang berbeda ke realitas. Dan bumi menjadi penopang yang memastikan sinyal itu stabil, tidak goyah, tidak bocor. Ketika tubuh, emosi, dan bumi menyatu, hidup tidak lagi terjadi padamu. Hidup terjadi melalui dirimu. Dan itulah puncak pas grid. Perubahan yang dimulai dari dalam, ditanam di tubuh, disambung dengan bumi, dan kemudian memancar keluar sebagai kehidupan baru. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Rahasia yang membuat seseorang bisa mengubah hidup tanpa banyak bicara, tanpa banyak teknik, tanpa banyak ritual, karena tubuhnya sudah menjadi rumah bagi energi yang ia inginkan. Dan realitas pun ikut menyesuaikan, frekuensi yang tubuhmu pancarkan setiap detik. Level dasar ini mengajarkanmu bahwa tubuh harus diredahkan, napas harus dinikmati, emosi baik harus masuk ke jaringan tubuh, dan energi bumi harus menjadi penopang. Dengan 4 hal itu saja, grid hidupmu mulai berubah. Perlahan, halus, tapi pasti. Namun, perjalanan kita belum selesai. Karena untuk memahami cara menggeser pas grid secara permanen, untuk mempengaruhi realitas lebih cepat, untuk memperdalam emosi hingga tertanam bukan hanya di tubuh, emosi tidak hanya dirasakan, tapi dipelihara, di mana tubuh tidak hanya terhubung, tapi menyatu, di mana bumi bukan hanya penopang, tapi menjadi reservoir energi yang bisa kamu tarik kapanpun kau mau. Itu semua adalah level 2. Pada level berikutnya kita tidak hanya bicara tentang memahami, kita bicara tentang menguasai, bagaimana menstabilkan frekuensi tinggi sepanjang hari, bagaimana mengakses mode tubuh tertentu yang membuat manifestasi bekerja tanpa usaha, dan bagaimana cara menghapus grid lama secara halus tanpa menyentuh trauma. Level 2 adalah tempat di mana teknik pas grid mulai terasa nyata, mulai terasa bekerja, mulai terasa mengubah hidup. Dan pada video berikutnya, kita akan membongkar semuanya secara perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa melompat, karena setiap level akan membuka pemahaman baru yang lebih dalam. Untuk sekarang, cukup izinkan tubuhmu mengingat apa yang sudah dibangunkan hari ini. Grid baru butuh waktu untuk berakar, emosi baik butuh waktu untuk menetap, dan tubuhmu sama seperti bumi, selalu tahu apa yang harus dilakukan ketika kamu berhenti memaksanya. Inilah dasar dari pas grid, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Selama kamu masih memegang identitas lamamu, realitasmu tidak akan pernah benar-benar berubah. Mungkin kamu tidak sadar, tapi semua hal yang kamu alami hari ini, masalah yang berulang, rasa lelah yang sama, kebahagiaan yang hanya sebentar, semuanya lahir dari identitas yang kamu bawa. Identitas itulah yang diam-diam mengatur jalan hidupmu, menarik situasi, orang, bahkan masalah yang membuatmu terjebak di lingkaran tak berujung.